ini versi yang saya dapat yang versi 812 halaman itu sudah berbeda redaksinya. Uang pesangon sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Masa kerja 1 tahun 1 bulan upah. Artinya kalimat paling sedikit paling banyak sudah hilang. Fake. Ini fake. Ya. Yang ini kok fake. Nah, ini kan berarti sudah ada perubahan ya. Artinya ketika sudah diparipurna kemudian menjadi 812 halaman, ternyata ada perubahan redaksi. Padahal itu yang seharusnya dibahas. Ya idealnya begini. Dulu pesangon itu pengaturannya paling sedikit. Misalnya 1 tahun 1 bulan upah. Itu paling sedikit. Artinya kalau paling sedikit Anda sebagai pekerja mendapatkan pesangon 2 bulan upah, boleh nggak? Boleh, karena paling sedikit. Kemudian di hasil paripurna itu paling banyak setahun 1 bulan upah. Ya, bisa kerja setahun PHK pesangon 1 bulan upah. Dikasih 2 bulan upah boleh nggak? Tidak boleh. Nggak boleh karena paling banyak. Setengah bulan upah mungkin boleh ya toh? Nah, itu paling banyak. Tetapi perubahan ini yang 812 halaman, ketentuan paling sedikit dan paling banyak itu tidak ada. Masa kerja 1 tahun 1 bulan upah. Fake. 1 bulan upah. 1 tahun 1 bulan upah. Kalau dulu paling sedikit, ada paling banyak, ini yang paling banyaknya hilang. Ini kan jadi fake. Kalau fake, misalnya saya pengusaha, pemberi kerja, saya keuntungan saya banyak. Lelah ini ada ya memasuki usia pensiun, tak kasih pesangon. Sebetulnya ketentuannya, misalnya Anda itu masa kerja lebih dari 8 tahun, 10 tahun lah. Ketentuannya undang-undang itu 9 bulan upah. Saya boleh tidak kasih sampean 20 bulan upah? Ya nggak boleh. Nggak boleh karena fake. 9 bulan upah. Tapi kalau ketentuan undang-undang sebelum perubahan paling sedikit 9 bulan upah. Saya kasih 20 bulan upah, boleh tidak? Boleh. 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 Artinya pengaturan fake itu lebih baik atau lebih jelek? Jelek. Bagi pekerja. Lah itu. Gak begitu. Ya toh? Makanya kemudian lah ini kok ternyata ada beberapa mengenai pesangon ini ada beberapa perubahan. Dan akhirnya, Nah makanya kemudian alangkah baiknya memang kalau dari sisi pekerja itu dianggap ini lebih jelek, ya wis gak usah diubah. Kan gitu, ya udah tidak usah dirubah. Makanya perlu ditermati satu pasal itu kata juga ya dari kacamata kepentingan pekerja, supaya nanti pembahasannya itu lebih ini ya lebih jelas. lebih jelas. Soalnya itu kan kemarin juga kan Pak Presiden juga sudah mengutarakan konferensinya juga, konferensi pers, bahwa tuntutan mereka itu termakan oleh hoax dan tidak benar. Nah makanya kemudian supaya tidak termakan oleh hoax dan tidak benar itu kita kan berbasis datanya itu ya draft yang disosialisasikan oleh lembaga yang berwenang, DPR atau Kementerian Negara, Sekretariat Negara, kan seperti itu. Nah sekarang yang berarti siapa? Ya? Yang berarti siapa? Lah, monggo lah. Nah, kembali lagi ke undang-undang. Kalau hak cuti dihilangkan, itu bagaimana? Cuti dihilangkan. Salah satu tahu saya tetap ada hak cuti. Nah, tuntutan mereka yang kemarin menyuarakan aksi cuti itu, cuti itu masuk di cuti itu kan begini ya, cuti itu hak yang dimiliki pekerja. Nah, memang yang diubah itu adalah berkaitan dengan penentuan pesangon.
Pengenalan pesangon itu kan ada aspek, misalnya membayar uang pesangon. Pesangon itu salah satu saja ketika Anda itu misalnya kalau pekerja itu dapat PHK, itu dapat pesangon, dapat uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, ya. Jadi ada 3 hak, ya. Jadi tidak hanya pesangon yang ketika ada PHK, ada uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak yang sudah diterima. Uang pesangon ketentuannya di pasal 156 ayat 2 itu tadi, ya. Nah, ini tadi sesuai ketentuan paling banyak tadi sudah ada perubahan. Kemudian penghargaan itu misalnya kalau ada yang cuti belum diambil, ya. Jadi uang penggantian hak itu. Kemudian penghargaan itu masa kerja 18 tahun, ada 7 bulan upah, itu penghargaan. Artinya semakin lama Anda bekerja pada perusahaan, penghargaan terhadap tambahan penghargaannya juga semakin besar. Kan logis itu, ya. Kemudian berkaitan dengan cuti itu, nah ini penggantian hak, cuti tahunan itu belum diambil, belum gugur, itu dihitung sebagai ada hak upahnya, itu dihitung. Nah, ini yang tadi yang ditanyakan apa? Perubahan pengaturan cuti. Hak cuti dihilangkan katanya. Masih ada ini, hak cuti itu sebetulnya masih ada. Ya. Hak cuti itu ada di pasal 79. Pasal 79 itu pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Ada cuti. Mungkin yang dihilangkan itu misalnya begini. Yang dihilangkan itu dulu ada cuti tahunan, sekarang tidak ada. Kemudian cuti istirahat panjang. Cuti haid itu masih ada. Cuti haid itu berarti cuti yang dimaksud ini cuti tahunan. Cuti haid itu kan tidak masuk kerja karena ada haid. Itu masih berlaku itu. Masih berlaku. Cuti haid itu masih berlaku. Itu sebetulnya bukan cuti kalau dalam pemaknaan di sini. Itu adalah Itu tidak masuk kerja karena ada halangan. Haid itu halangan. Misalnya itu berkaitan dengan ketentuan pekerja, ya. Itu masih tetap dibayar upahnya ketika ada halangan. Misalnya haid, kemudian menikahkan anak, menghitankan, itu masih ibadah. Itu Undang-Undang nomor pasal 93. Pasal 93 itu tapi harusnya yang versi lengkap itu, yang versi itu tidak ada karena pasal 93 itu tidak dirubah. Pasal 93 itu masih berlaku. Di dalam perubahannya itu di antara pasal 92 dan 93 disisipkan pasal 92A. Artinya apa? Pasal 93 itu masih berlaku. Pasal 93 itu menyatakan asasnya tidak bekerja tidak dapat upah. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku bila buruh sakit. Artinya buruh sakit tidak bekerja tetap dapat upah. Kemudian buruh atau pekerja sakit pada hari pertama dan kedua masa haid tidak dapat bekerja, itu tetap dapat upah. Hari pertama dan kedua, artinya apa? Haid itu 2 hari, tetap dapat upah. Kemudian tidak bekerja karena menikahkan, menghitankan, membaptiskan, istri keguguran atau melahirkan, suami atau istri atau anak menantu meninggal dunia, itu Anda tidak bekerja pada kondisi itu tetap dapat upah. Dan ini tidak dihilangkan, masih ada. Wah, salah lagi. Nah, berarti isunya ada salah lagi. Berarti,
banyak tuntutan yang tidak sesuai dengan apa yang disahkan, tuntutan di sini. Lah itu. Enggak, gitu. Nah itulah makanya memang begini ya. Sebaiknya memang ada kajian dari pekerja itu merumuskan pasal-pasal yang kira-kira itu dianggap merugikan kepentingannya atau pengaturannya itu tidak melindungi dia, itu diidentifikasi kemudian disampaikan, karena ini ada satu pasal kemudian dampaknya mengubah tidak 60 sekian poin ya, 60 sekian pasal. Ini kan butuh identifikasi, klarifikasi yang lebih jelas, lebih detail. Itu yang kadang-kadang kita itu ya belum baca. Wah ini mungkin pas pada poin ini ada yang misalnya pesangon tadi, ternyata ada perubahan pesangon dari yang paling sedikit menjadi paling banyak, terus fake, kemudian fake tetap. Ini kan ada dinamika. Nah, mungkin apakah harus membaca undang-undang baru kita menyuarakan ikut-ikutan itu menyuarakan aksi. Soalnya gini, kemarin itu saya saat diajak teman, nah ingin membicarakan undang-undang ini. Ya. Kamu nggak usah baca poin-poinnya saja. Lah kalau poin-poinnya itu ada yang tidak pas. Nah itu harusnya bagaimana? Apakah cukup membaca poin-poinnya? Kalau saya tidak cukup, harus lihat naskah aslinya yang memang sudah fake, yang itu kemudian sudah ada nomornya, baru kemudian bisa kita kritisi. Kalau cuma sekedar poin-poinnya. Nah, kalau poin-poinnya faktanya pada beberapa poin itu yang tidak cocok, tidak cocok dengan kenyataannya. Nah ini kan, lah monggo sih itu pilihan hidup ya, pilihan hidup. Tapi itu Anda itu mau jadi tunggal atau tidak, itu pilihan hidup. Kalau mau ya monggo saja ya. Kalau enggak ya kita itu kan intelektual kan tidak seperti itu ya. Tapi nggak cukup ya berarti itu. Nggak cukup. Sebagai mahasiswa itu harus lebih kritis, lebih detail lah. Tahu posisinya lah. Kalau saya itu ilmu menempatkan posisi, menempatkan diri, bukan ilmu substansi. Nah itu. Tapi pada akhirnya pemerintah itu bisa dipercaya atau tidak dalam hal ini? Karena berkembang banget. Wah ini pemerintah tidak bisa diandalin gitu. Ya kalau menurut saya kita kan melihat begini ya. Niatan pemerintah itu kan baik, terwujud dalam politik hukumnya, konsideran menimbang. Kemudian sudah ada draft, sudah mencoba membuat draft dari menjadi 1000 halaman, sekian ratus pasal. Itu kan pekerjaan yang tidak mudah sebetulnya. Pekerjaan tidak mudah. Nah, niat baik itu tetap kita apresiasi lah. Tapi tetap juga kita kritisi mana pada poin-poin apa yang perlu dikritisi. Saya kira itu. Misalnya mengenai ini yang fake yang mana, misalnya pesangon. Pesangon tapi kan ada 2 versi. Ini yang fake yang mana? Ya, pesangon itu kalau saya ya paling sedikit artinya diberikan pesangon lebih boleh. Misalnya mengenai pesangon. Itu kan hak pekerja. Kalau dulu memang ada beberapa, misalnya penentuan upah itu di sini itu, nah di undang-undang yang sebelumnya itu memperhatikan kebutuhan hidup layak. Jadi penentuan upah itu ada 3 faktor. Faktor pekerja itu kebutuhan hidup layak, faktor pemerintah itu pertumbuhan ekonomi, faktor pengusaha itu produktivitas perusahaan. Nah, semuanya itu diatur dengan apa? Enggak. Itu adalah formula untuk penentuan upah. Tetapi sekarang formula penentuan upah itu hanya pertumbuhan ekonomi sama yang faktor dari pekerja dan pengusaha itu dihilangkan. Ini kan menjadi tidak adil. Faktor ekonomi, pertumbuhan ekonomi kan pemerintah yang buat, ya, atau yang menentukan, yang mengukurkan pemerintah. Itu dalam penentuan upah. Angka baiknya itu juga tetap
menggunakan formula yang lama. Artinya ada aspek pekerja, aspek perusahaan, aspek pemerintah. Memang faktanya, misalnya produktivitas itu kan harus pemerintah baca laporan keuangan perusahaan. Misalnya begini, Anda bekerja di sebuah perusahaan itu untungnya itu triliunan, tapi struktur skala upah Anda itu masih upah minimum regional. Kira-kira layak enggak? Patut enggak? Nah, artinya kan ada unsur ya untungnya jangan terlalu gede lah misalnya, tapi kemudian keuntungannya itu untuk kesejahteraan pekerja, kan seperti itu. Iya, harusnya seperti itu. Idealnya kan seperti itu, karena faktanya yang membesarkan perusahaan kan juga bekerja. Yang bosnya kan terus. Ya bosnya kan hanya pengambil kebijakan, monitoring, walaupun ya monitoring pengambil kebijakan kan mungkin ya sekali, nggak tiap hari toh pengambil kebijakan. Tapi kalau pekerja kan tiap hari ngantor, tiap hari nyapu. Apakah orang-orang seperti itu harus di UMR terus, kerja seperti itu UMR terus? Kan kalau ada bonus, ada penghargaan itu kan lebih, itulah penghargaan. Dari penghargaan itu jadi upah tadi, kalau masalah jalannya pengesahan itu tidak sesuai dengan undang-undang. Pengesahan apa? Jalannya pembahasan sampai prosedurnya, pengesahan. Tidak prosedur. sesuai dengan undang-undang itu apakah hasilnya bisa sah? Hasilnya bisa sah. Kayak kita sholat kan ada rukun-rukunnya yang harus dilakukan. Nah ini itu analogi hukum namanya, analogi hukum. Permasalahannya apakah semua hal itu kita analogikan? Ya selama masih bisa dianalogikan. Apakah sholat dengan pembahasan undang-undang itu sesuatu hal yang sama? Ya beda. Nggak beda. Kenapa sesuatu yang beda kita samakan? Kita kasih sadar. Nah itu kan itu analogi. Sebetulnya saya juga ya tidak sepakat lah semua itu dianalogikan seperti itu. Kalau saya ya lihat di dalam peraturan Undang-Undang 12 itu ya, dan sudah ada perubahannya itu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sepanjang sudah memenuhi itu ya tetap sah. Cuma memang kalau ada mau keberatan itu kalau dalam bahasa hukum namanya melakukan upaya hukum. Upaya hukum itu atau perlawanan. Ya, salah satu jalan upayanya itu judicial review. Sebetulnya yang kita upayakan saat ini itu misalnya itu mendorong adanya executive review. Kekuasaan itu kan ada 3 pilar ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Bentar, saya potong. Tadi aktivitas saat saat ini misalnya kayak gini, itu kan kita sebetulnya kan melakukan executive review. Ini kan posisi saat ini rancangan undang-undang ini kan di pemerintah, kasih nomor diundangkan itu kan pemerintah kan eksekutif. Alangkah baiknya sebelum kasih nomor itu ini kita mengupayakan ada ini disosialisasikan dulu, benar enggak undang-undang ini itu mana poin-poin yang sehingga kalau kemudian pemerintah kemudian tidak memberikan nomor, oke lah karena banyak demo banyak apa, ini saya kembalikan kepada DPR plus usulan masukan dari stakeholder, pihak pekerja, serikat pekerja, pihak pemuja. Ini dari usulan ini yang bisa saya akomodir itu ini, kira-kira dibahas lagi boleh enggak? Nah, itu kan sebetulnya kan executive review ya, upaya hukum pada lembaga eksekutif. Berarti tadi masih bisa ya? Setelah disahkan itu masih bisa? Apakah masih bisa dirubah setelah disahkan? Kalau lazimnya itu di Undang-Undang 12 sudah tidak bisa. Digagalkan? Digagalkan apanya? Undang-undangnya? Digagalkannya ya melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kalau demo kemarin? Demo itu kan bukan, menurut saya bukan upaya hukum, itu upaya sosial, upaya politik itu
beda dengan upaya hukum, upaya sosial. Tapi sekeras apapun mereka menyuarakan tidak bisa ya? Lah, kadang-kadang itu begini, hukum itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, faktor sosial, faktor politik. Nah ini kalau pemerintah menganggap ini kan keadaan genting dan memaksa, kemungkinan ya bisa berubah, bisa berubah. Kemungkinan bisa berubah. Bisa kalau pemerintah kemudian demonya itu luar biasa banyak, karena hukum itu kan juga mempertimbangkan faktor-faktor non hukum tadi itu. Berarti kemungkinan masih bisa berubah kalau satu Indonesia demo semua. Ayo kita katakan. Nah ini katanya kepengen berubah itu. Tapi kan yang mau diubah yang mana kan perlu perlu dikritisi. Dan akhirnya sampai di judicial review itu titik akhir. Judicial review itu kan ini, judicial review itu pengujian undang-undang dengan undang-undang dasar. Lalu itu memang putusan dari MK, putusannya itu mengikat dan final dan binding. Artinya tidak ada upaya hukum lain, sudah final itu. Misalnya kalau nanti di DOK dinyatakan bahwa undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan undang-undang dasar, maka keseluruhan bisa tidak berlaku. Tidak berlaku. Tidak berarti final dan tidak bisa digugat kembali. Tidak bisa digugat kembali. Selesai. Artinya masih kembali kepada pola lama. Pola lama. Berarti tidak ada omnibus law itu yang pengumpulan undang-undang sapu jagat itu sudah tidak berlaku. Cilaka atau apa itu. Tapi nah, mungkin ini pandangannya. Saya berarti tanya, menurut sampean undang-undang sapu jagat itu boleh tidak? Saya udah belajar sapu jagat. Cilaka. Ada analogi gini. Berdoa saja itu ada doa sapu jagat. Banyak anti-anti dunia. Kan malah bagus. Kalau ada undang-undang sapu jagat ya boleh-boleh saja tuh sebetulnya. Kalau menggunakan analogi. Mungkin sapu jagatnya semua pukul rata. Disapu semua sama pengusaha. Mungkin analoginya gitu Pak. Disapu semua pengusaha. Disapu sama konglomerat itu loh. Nah itu kan itu subjektif ada itu kan. Karena kita juga butuh pengusaha itu ya, butuh pengusaha untuk menggerakkan ekonomi. Katanya butuh UMKM, Pak. Ya, UMKM kan termasuk juga pengusaha tuh, walaupun levelnya itu mikro, kecil dan menengah. Iya. Di Indonesia itu memang ya begini. Kita itu punya pengusaha, bagaimana PR-nya itu menaikkan level pengusaha mikro itu menjadi level kecil. Kalau bisa itu menengah. Saya pun begini loh, saya ya ini mungkin agak mungkin bisa dikatakan apa ya, berbau sara atau apa misalnya, tapi bisa enggak orang Indonesia asli Jawa itu mengelola pabrik rokok sekelas Jarum? Mengelola pabrik rokok? Iya, mengelola dan memiliki pabrik rokok sekelas Jarum. Orang Indonesia asli Jawa. Bisa enggak? Bisa mungkin. Ya kalau bisa buktikan lah gitu loh. Kan tuh. Kan itu tantangan. Faktanya itu misalnya ya Nyun Sewu yang katanya bukan orang Indonesia, orang-orang Tionghoa itu kan faktanya bisa mendirikan usaha di Indonesia dengan kondisi Indonesia dan memiliki kekayaan yang luar biasa. Kenapa kita tidak bisa lah? Apakah karena ketidakbisaan kita itu kemudian kita menyalahkan mereka? Nah ini kan. Apakah karena regulasi? Ya? Apakah karena regulasi? Ya enggak, kalau regulasinya menurut saya semua diberi kebebasan yang sama. Sama regulasinya. Terus tapi faktanya kan kita enggak bisa menyanyi. Misalnya kenapa sih penguasa misalnya industri otomotif itu ya masalahnya begini ya, ini bukan wong Jawa itu kayak sugih kayak Cina. Kulitnya jadi putih, jadi resik ya. Jadi kadang-kadang itu identitas asal muasalnya menjadi hilang. Iya. Nah ini kan kemudian menimbulkan apa itu ya, kayak perasaan kesenjangan, meri. Dan sebetulnya itu tidak seperti itu. Ya memang ya menurut saya pandangan orang Jawa juga dunia bukan segalanya. Itu kemudian ngapain sih saya bikin usaha segede gitu, untung banyak, tapi kemudian saya juga mati tidak bawa apa-apa lah. Apalagi itu memang ada
sisi lain itu pilihan, ya. Sedangkan yang baru gimana? Yang baru itu kan begini, ada penambahan ayat. Nah, yang baru itu penambahan ayatnya, yang ayat 3 itu pasal 56 itu jangka waktu selesainya ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Artinya apa? Jangka waktu selesainya pekerjaan pada perjanjian kerja waktu tertentu itu berdasarkan perjanjian kerja. Kesepakatan ya kesepakatan pemberi kerja sama pekerja. Ya, kesepakatan. Nah, ini yang kemudian butuh PP. Yang ini Perjanjian kerja waktu tertentu yang ayat 4 berdasarkan jangka waktu diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, sebetulnya jangka waktunya itu digantungkan pada PP. Nah, apakah yang harus ada peraturan pemerintahnya itu hanya bisa dibuat peraturan pemerintah? Artinya nanti pemerintah begini, pertanyaannya ini, iya, apakah yang di sini tertulis peraturan pemerintah? Ya, PP itu. Apakah yang di sini yang tertulis dalam undang-undang ini hanya pemerintah hanya bisa membuat peraturan pemerintah yang sesuai dengan apa yang tertulis ini? Ya, ini adalah perintah. Ini namanya kalau dalam bahasa hukum itu pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan. Artinya apa? Undang-undang ini memerintahkan kepada presiden, pemerintah yang dikoordinasikan oleh presiden itu membuat peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu bentuk hukum semacam undang-undang tapi levelnya di bawah undang-undang. Untuk apa? PP tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi nanti ada PP tentang perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, diatur di dalam PP itu. Nah, misalnya jangka waktunya itu apa? Misalnya begini, Anda harus pahami dulu dalam perjanjian kerja waktu tertentu, yang waktu tertentu itu yang boleh objek. Nah, misalnya di pasal 59 itu, pasal 59 Anda lihat. Perjanjian kerja waktu tertentu menurut sifat dan jenis dan sifat. Jadi selesai dalam waktu tertentu, meliputi ada A, B, C, D, E itu ya. Jadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang boleh diikat dengan perjanjian kontrak. Nah, bahasanya itu sebetulnya hukum itu ya perjanjian ya sama dengan kontrak. Ini perjanjian kontrak ya. Perjanjian waktu tertentu. Waktu tertentu itu ada batasan waktunya. Maksudnya itu seperti itu. Jadi hanya itu, misalnya sekali selesai sementara, tidak terlalu lama, sifatnya musiman, berkaitan dengan marketing, produk baru, percobaan, dan yang sifatnya tidak tetap. Itu ada yang boleh dikontrakkan, yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Masanya waktu tertentu berapa tahun? Nah, itu pengaturan yang baru sesuai dengan PP. Nah, yang saya tanyakan tadi, kan seumpama semisal pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. Nah, ini kan tidak ada tulisan peraturan pemerintah. Di pasal 59 tidak ada. Tapi di pasal tadi yang 56 ada. Nah, ini bisa dikasih peraturan pemerintah enggak? Di pasal 59 ini tanpa harus ada tulisan peraturan keterangan lebih lanjut. Menurut saya boleh. Tapi kan akan menjadi begini, tidak rasional. Wong yang diperintahkan saja oleh undang-undang belum dibuat, kok yang tidak diperintahkan dibuat? Itu tidak mengada-ada. Misalnya begini, sampai menyuruh anak Anda itu hanya nyapu, ya nyapu saja. Tapi kemudian nyapunya tidak tapi ngepel. Ini baik enggak? Artinya kan perlu yang diperintahkan dulu itu selesai. Kalau memang ada perlu pengaturan lebih lanjut, monggo diatur lebih detail lagi. Begitu. Memang begini, di sini itu berkaitan dengan perjanjian waktu tertentu yang kontrak itu seolah-olah memang tidak ada pembatasan waktunya itu berapa. Kalau dulu
perjanjian kontrak itu dengan pola perpanjangan maksimal 3 tahun, Maksimal 3 tahun. dengan pola pembaruan maksimal 4 tahun. Kontrak pertama 2 tahun, kontrak pembaruan yang kedua itu 2 tahun, jadi 4 tahun. Jadi Anda itu sebagai pekerja warga negara Indonesia mengalami masa kontrak itu ya sesuai dengan penafsiran saya itu. Iya. Itu hanya paling banyak 4 tahun. Paling lama itu 4 tahun. Tapi di yang baru tidak ada pembatasan itu. Pasal itu dihapus. Mulai pasal 3 sampai dengan ayat 3 sampai dengan ayat 6 di undang-undang yang pasal 59 itu dihapus. Artinya Anda bisa selamanya jadi warga negara Indonesia itu pekerja kontrak selamanya itu boleh. Ini yang menurut saya kurang melindungi pekerja. Iya. Mungkin waktu sudah jam-jam ini ya Pak. Jam ya. Ya, biasanya ini 3 jam itu saya ya menjelaskan itu ya. Apa sih Pak harapannya ke depan untuk situasi saat ini, untuk pemerintah, untuk Universitas Mulia itu sendiri dalam ini isu-isu seperti ini? Ya, kalau ada hal semacam ini harapannya misalnya di Sivitas Akademika, komunitas mahasiswa hukum lah khususnya, mahasiswa hukum itu membantu menjembatani mahasiswa yang lain, kemudian kita membahas, mengupas pasal-pasal ini, dan kita memberi masukan sebaiknya kayak apa. Nah, baru kemudian kalau sudah ada hasilnya kita sampaikan, entah itu nanti lewat pimpinan universitas atau langsung kepada wakil rakyat atau kepada presiden. Bisa. Itu bisa, itu sebaiknya gitu. Kalau demo itu menurut saya ya janganlah ya. Jadi saat ini itu sudah fasilitas publik sudah dibangun dengan baik dengan biaya yang cukup mahal, nanti kemudian yang menjamin siapa demo itu tidak anarkis? Yang menjamin juga siapa demo itu diterima? Nah, paling tidak kan ya mungkin ada contoh-contoh demo yang tidak anarkis lah. Demo Ya, memang demo itu tentang pressure politik ya, politik sosial. Walaupun itu hak berserikat berkumpul itu diatur oleh konstitusi, tapi kan ya itu tadi yang menjamin siapa? Yang demo itu paham apa yang dituntut. Yang menjamin siapa? Kan nggak ada yang menjamin. Nah itu. Nah, terima kasih Oke. Pak Anggit sudah Ya. meluangkan waktu Oke. dalam podcast VIP Room. Nah, oke, saya sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.